Halo Mami-Mami Katolik, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2022. Saya udah nggak inget kapan terakhir kali saya bikin New Year's resolution ya, apa hal-hal yang mau dicapai di dalam tahun yang baru. Soalnya seingat saya beberapa tahun yang lalu dulu suka bikin dan isinya paling pokoknya tahun depan harus lebih kurus gitu ya. Udah gitu nggak pernah tercapai lagi, jadi lama-lama males juga deh bikin New Year's resolution. Tapi tahun ini saya bertekad, saya ada bikin sebuah New Year's resolution, yaitu untuk hidup lebih simple. Lebih simple dalam arti nggak berlebihan dalam berbagai macam hal yang kita akan bahas sebentar lagi. Saya terinspirasi sama videonya Father Mike Smith yang judulnya Learning Detachment from Your Stuff atau belajar untuk tidak terikat kepada barang ya. Di sana dia cerita bahwa dia menonton sebuah film dokumenter yang berjudul The Minimalists ya, di mana di sana ada dua orang yang ngeliat barang-barangnya mereka gitu dan mereka berpikir, wih, barang ini banyak banget ya, berkelimpahan, dan apakah kita benar-benar butuh sama barang-barang ini? Apakah kita mau ada barang-barang ini di dalam hidup kita? Akhirnya mereka menjalani sebuah proses yang namanya decluttering ya. Decluttering itu kalau di Google Translate keluarnya merapikan, tapi sebenarnya sangat tidak tepat ya. Decluttering itu jadi ya benar-benar mengurangi barang-barang yang menjadi clutter. Clutter itu kan kayak nyoso kalau orang Surabaya bilang ya, atau barang-barang yang bertumpukan yang nggak perlu. Mereka menjalani sebuah proses decluttering yang akhirnya membawa mereka kepada kehidupan minimalisme, yang berarti hidup dengan barang-barang kebutuhan yang benar-benar minimal, jadi sangat simple. Dari situ Father Mike juga ceritanya sadar bahwa wah, dia juga punya banyak barang, terlalu banyak nih, jadi dia mulai buang-buangin barang juga gitu ya yang nggak perlu. Dan Father Mike bilang bahwa dari zaman dulu banyak penulis spiritual yang sudah membahas topik detachment ini. Seringkali apa yang terjadi adalah bukan kita yang memiliki barang, tapi karena ada keterikatan, nanti lama-lama malah barang yang memiliki kita. Nah, buat kita mami-mami apalagi ya, kalau yang namanya urusan sama barang itu pasti koleksinya luar biasa banyaknya ya. Mulai dari lemari baju kita, tas, kosmetik, belum lagi kalau udah ke dapur, banyak peralatan, piring-piring, belum lagi barang-barang sentimental ya, jadi kayak hadiah-hadiah dari orang, barang-barang anak kita dari bayi, padahal anaknya sekarang udah umur 20-an, bahkan mungkin udah menikah, udah punya cucu. Itu barang-barang itu kita simpen terus. Dan jujur aja, saya kebanyakan sih lupa gitu ya, barang apa aja yang saya punya di dalam lemari yang udah numpuk di sana nggak tahu bertahun-tahun. Memang kita beberapa tahun sekali bongkar-bongkar lemari gitu ya, dan senang gitu kadang-kadang kalau ngelihat barang-barang lama yang muncul lagi gitu ya. Kita bisa meluangkan waktu beberapa saat lagi gitu ya, menikmati memori-memori yang muncul karena barang-barang lama. Terus akhirnya kita nggak tega mau buang, kita balikin lagi ke dalam lemari, tumpuk lagi, dan dia akan hilang lagi di dalam tumpukan dalam lemari itu beberapa tahun lagi. Dan dari tahun ke tahun koleksi kita nambah terus, barang kita nambah terus. Jadi boleh dibilang kita itu terikat sama barang-barang tersebut. Ketika saya dengar Father Mike ngomong soal minimalisme ini, saya pun tertarik. Jadi saya mulai iseng deh tuh nyari-nyari video-video di YouTube tentang minimalisme. Dan tambah menarik lagi karena biasanya rumah-rumahnya orang minimalis ini ya, itu sangat rapi dan sangat teratur. Jadi senang banget gitu untuk dilihat. Dan saya menemukan satu vlog yang menurut saya cukup menarik dan memberikan pandangan yang sangat baik gitu ya, dari satu YouTube yang namanya Slice of Light. Saya akan kasih referensi tentunya, dan di sana ada dua hal yang Slice of Light ini ngajarin kepada kita. Walaupun mungkin kayak saya gitu ya, saya yang pasti belum siap untuk masuk ke dalam kehidupan minimalis, tapi karena saya punya target, saya rasa dengan dua hal ini saya bisa mulai mengambil satu langkah untuk menuju hidup yang lebih simple.
Yang pertama, kita diajak untuk fokus kepada barang-barang yang kita sudah punya. Ya, jadi kita diajak untuk memberhentikan alur barang dari luar yang masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita berusaha untuk mengurangi hal-hal yang kita beli, kita mengurangi koleksi-koleksi kita. Saya dulu suka koleksi bebek-bebekan gitu ya. Jadi akhirnya beli terus kalau ngelihat bebek lucu maunya beli, dan akhirnya rumah jadi penuh gara-gara bebek gitu. Terus juga hal-hal yang gratis ya, kayak free sample lah dan lain sebagainya. Kita tuh mami-mami paling seneng ya kalau ada yang bagi-bagi barang gratis gitu. Tapi kadang-kadang barang-barang gak butuh kayak free gift gitu ya. Jadi akhirnya numpuk di dalam rumah kita. Jadi kita belajar untuk menghargai barang-barang yang kita sudah punya ini, dan kita fokus kepada rasa syukur kita terhadap barang-barang yang kita sudah punya ini. Kebahagiaan apa yang barang ini bawa buat saya, atau apa arti barang ini buat saya? Mungkin satu contoh yang simple kalau di dalam rumah saya itu satu kettle ya, kettle tempat bikin air panas. Kalau buat saya kettle ini sangat-sangat berjasa gitu, karena dia membuatkan air panas untuk kita sekeluarga mulai dari pagi, siang, sore, malam gitu. Dan kalau kita kumpul-kumpul sama teman-teman, kita ngeteh gitu, bikin-bikin teh, dan kettle ini mampu membuat air panas dengan cepat dan bisa terus-terusan gitu, dalam kurun waktu beberapa jam gitu ya, dia bisa kepake terus-terusan. Jadi kita bisa mulai menghargai si kettle ini, dan kita hanya butuh satu kettle, kita nggak butuh 5 kettle. Jadi kita berusaha untuk menikmati si satu kettle ini sampai nanti waktunya dia pensiun. Yang kedua, kita diajak untuk merubah mindset kita, bahwa dengan mengurangi barang-barang di dalam rumah kita, itu akan memberikan kita tempat atau ruang dan waktu yang lebih, supaya kita bisa alihkan ruang dan waktu itu untuk hal-hal yang lebih berarti bagi kita. Karena slice of life ini ya, saya lupa namanya siapa, tiba-tiba dia bilang gitu ya, bahwa barang-barang itu akan selalu menuntut sesuatu dari kita. Bersihin dia, betulin dia. Jadi banyak hal yang dituntut oleh barang ini untuk kita lakukan untuk dia gitu. Contoh yang paling gampang di sini mungkin mobil ya. Yang namanya mobil itu kan butuh banyak perawatan ya. Kita harus cuci dia, kita harus maintain dia ya, merawat dia, betulin dia pada saat dia rusak. Bahkan dia butuh diajak untuk jalan-jalan. Soalnya kalau mobil yang diam aja nggak dipakai beberapa saat pasti akan mogok atau rusak gitu, ngambek lah istilahnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa barang itu menuntut waktu dari kita, dan kalau kita punya satu mobil wajar lah, karena kita memang punya kebutuhan atas mobil tersebut ya. Tapi kalau misalnya kita punya lebih dari satu mobil gitu ya, 2, 3 mobil, bayangin aja berapa banyak waktu, tenaga, dan uang yang kita harus keluarkan untuk merawat si mobil ini. Itu hanya contoh aja, ini bisa berlaku kepada barang-barang yang lainnya juga. Tapi intinya kalau misalkan kita punya lebih sedikit barang, otomatis stress level kita juga akan berkurang gitu, karena kita akan lebih banyak waktu, tenaga yang kita bisa fokuskan ke hal-hal yang lainnya yang mungkin lebih penting untuk kita. Ketika saya dengar hal-hal ini ya, buat saya tuh masuk akal banget, langsung kayak connect gitu ya. Wah, benar banget gitu, bahwa saya ini berarti kurang bersyukur selama ini. Saya nggak mau melepas masa lalu, saya masih banyak banget tuh baju-baju yang udah kekecilan, yang saya nggak mau buang. Alasan utama, mungkin suatu saat saya akan muat lagi nih baju-baju ini, yang kemungkinannya pasti sangat kecil banget gitu ya. Jadi nanti kalau saya pulang, mungkin salah satu hal pertama yang saya akan lakukan yaitu buang baju-baju saya yang udah gak muat gitu. Dan saya juga kurang bersyukur karena saya selalu merasa gak cukup. Saya udah punya panci, wajan, segala macam di dapur yang cukup sebenarnya untuk saya masak sehari-hari, untuk menghasilkan makanan untuk keluarga saya. Tapi selalu aja saya kepengen sesuatu yang lain ya, kepengen yang si A punya atau si B punya gitu. Dan akhirnya apa? Bukan hanya waktu yang saya luangkan, tapi juga tenaga dan juga uang untuk membeli barang-barang yang mungkin sebenarnya saya nggak butuh atau belum butuh pada saat ini. Lalu jujur aja, saya juga termasuk dalam kategori orang yang
agak careless gitu ya sama barang. Kalau oma saya dulu suka bilang tuh bahasa Belandanya slordeh. Jadi saya tuh nggak bisa sayang sama barang dan saya nggak senang disuruh merawat barang. Lain banget sama suami saya yang senang merawat barang gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, wah kalau memang saya punya barang lebih sedikit, saya pasti jauh lebih nggak stres ya, karena saya nggak bingung harus ngerawat barang yang sebenarnya saya nggak suka lakukan, karena menurut saya aduh ngapain nih buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi memang barang itu harus dirawat. Contohnya kayak tas aja deh, untungnya saya nggak terlalu hobi sih beli tas, tapi saya punya beberapa tas yang terus terang saya nggak pernah pakai gitu, dan tiap kali saya ngelihat ada di lemari saya merasa guilty gitu kan, kayaknya aduh saya punya barang ini kok nggak pernah dipakai, terus saya mesti lap debunya ya kan, mesti ya tata-tata gitu, dan itu menghabiskan waktu saya. Jadi ya alangkah baiknya mungkin ya saya akan nggak tahu coba jual tas itu mungkin atau memberikan ke orang yang lebih membutuhkan. Sebenarnya di tahun ini tanpa sadar akan konsep minimalisme yang sekarang saya omongin ini, saya juga udah mulai buang-buangin beberapa barang gitu. Gara-garanya karena tahun ini mungkin sebagian teman-teman tahu bahwa saya meluangkan waktu lebih banyak di Amerika, di rumah mami saya ya tahun ini, ketimbang di rumah saya sendiri di Surabaya. Dan waktu kita sempat pulang musim panas kemarin ini ya, hanya dapat 2-3 bulan di rumah, saya mulai berpikir gitu, waduh kalau misalkan saya harus pindah nih suatu hari misalnya ya, saya belum punya rencana untuk pindah, tapi misalnya saya harus pindah suatu hari dari rumah saya yang sekarang ini, aduh saya tuh udah pusing gitu ngelihat barang yang begitu banyaknya. Dan waktu itu karena kasus COVID lagi naik banget ya, Juli kemarin itu, akhirnya kita banyak waktu di rumah dan bongkar-bongkar tuh lemari-lemari dan sebagainya. Akhirnya kita juga memutuskan untuk memberikan banyak barang untuk donasi, mainan anak-anak yang udah gak kepake, piring-piring. Tapi ya kita sekeluarga masih jauh banget dari yang namanya hidup minimalis karena masih terlalu banyak barang di rumah saya. Tapi balik lagi sekarang ke apa yang Father Mike Smith katakan ya tentang barang-barang yang memiliki kita, padahal yang seharusnya adalah kita memiliki barang. Kalau dalam konteks spiritual, itu membawa kita ke level yang berikutnya, di mana minimalisme bukanlah sekedar buang-buangin barang. Mungkin kita atau teman-teman juga nggak merasa bahwa kita terikat kepada banyak barang, tapi ada beberapa barang atau hal-hal yang mengikat kita. Pertanyaannya di sini adalah, ada hal apa yang mengikat kita, mengikat hati kita ya, dan kenapa barang atau hal tersebut itu bisa mengikat kita? Karena kadang kita menemukan bahwa kita punya barang ini bukan karena kita perlu atau kita butuh, atau bahkan kita nggak mau, tapi kita cuman kepengen punya aja, just in case gitu ya. Jadi ada 3 kata ini, just in case kalau bahasa Indonesia ya, kali-kali aja suatu hari saya akan butuh sama barang ini. Jadi ternyata barang ini adalah sesuatu yang memberikan rasa aman kepada saya, dan oleh sebab itu saya mau punya barang ini di dalam kehidupan saya. Nah di sini Father Mike mengingatkan kita akan sebuah perumpamaan ya dari Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh, di mana dia punya hasil tanah yang begitu banyak dan dia akhirnya membuat sebuah gudang gitu ya, lumbung-lumbung yang tambah besar dan tambah besar lagi, dan dia menaruh semua hasil tanahnya di situ, dan lalu dia bisa berkata kepada jiwanya bahwa oke, sekarang kamu bisa merasa aman dan kamu bisa merasa tenang ya, kamu bisa menikmati hidup kamu karena kamu sudah cukup. Dia berbicara seperti itu kepada jiwanya. Tapi Tuhan mengatakan, hai kamu orang bodoh, hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Wah, ini perumpamaan yang sangat menampar ya. Kalau saya bilang, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan nggak mau kita punya keterikatan kepada barang, karena ketika kita pergi dari dunia ini, toh barang-barang itu juga nggak akan ikut gitu sama kita. Jadi di sini ada sedikit tips dari Father Mike untuk kita semua ya, termasuk saya yang kepengen hidup lebih simple ya. Pada saat saya pulang nanti dan saya akan melihat barang-barang saya lagi, apa nih yang perlu disortir ya. Ada beberapa pertanyaan ya, selain kita merenungkan sedikit, apakah kita butuh barang ini karena barang ini hanya memberikan rasa aman kepada kita, padahal sebenarnya kita nggak butuh sama barang ini. Ada lagi pertanyaan yang patut kita tanyakan, yaitu apa yang Tuhan ingin aku lakukan dengan barang ini?
apakah barang ini bisa kita simpan dan kita pakai? Apakah barang ini bisa kita berikan kepada orang lain dan menjadikan barang ini berkat bagi mereka? Atau apakah barang ini sudah selesai dari fungsinya, ya, misalkan dia udah rusak gitu, kita udah puas menikmati misalnya kettle tadi, dan sudah waktunya untuk kita buang. Itu saja yang saya mau sharing sama teman-teman semua pada hari ini. Semoga video ini bisa memberkati teman-teman semua. Dan kalau teman-teman punya tips bagaimana kita bisa hidup lebih simple, bisa share ya di komen ya. Jadi kita semua bisa belajar sama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video yang selanjutnya.